Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasnawati SPDGR. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SLB Negeri 1 Kota Parepare. Sekolah ini adalah satu-satunya sekolah negeri yang ada di Kota Parepare. Sekolah ini mempunyai siswa sebanyak 96 orang siswa dan guru sebanyak 13 orang guru. Setiap minggunya saya menempuh jarak kurang lebih 160 km dari Kota Makassar ke Kota Parepare untuk mengajar di SLB Negeri 1 Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik untuk mengikuti lomba apresiasi GTK tahun 2025 pada kategori dedikatif untuk menyambut Hari Guru Nasional. Saat penerimaan murid baru, ada banyak kegelisahan dan pertanyaan orang tua siswa yang mulai menyekolahkan anaknya di SLB Negeri 1 Parepare. Salah satunya yaitu, apakah anak saya dapat berkembang? Dan kekhawatiran yang paling utama orang tua siswa saat mulai menyekolahkan anaknya hingga akan lulus SMA LB, yaitu setelah lulus mau kemanakah atau akan jadi apa anak saya. Namun di SLB Negeri 1 Parepare tidak hanya berfokus dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa, namun juga berfokus pada program khusus dalam meningkatkan kemampuan non-akademik, misalnya kemampuan komunikasi dan interaksi, hingga kemampuan kemandirian siswa. Berdasarkan kekhawatiran orang tua siswa, guru berupaya untuk menggunakan metode yang tidak hanya melibatkan guru aktif, namun harus melibatkan siswa dan memberikan pengalaman secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih dinamis dan menyenangkan, sehingga mampu menarik minat siswa dan mendorong keterlibatan mereka secara aktif. Salah satu metode yang dianggap tepat dalam mencapai tujuan ini yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam menerapkan model pembelajaran mendalam 8 dimensi profil lulusan. Pihak yang terlibat pada kegiatan praktik baik ini adalah Kepala SLB Negeri 1 Parepare, siswa SMP LB, SMA LB, guru SMP LB, guru SMA LB, dan mitra pembelajar. Adapun tantangan dalam mengimplementasikan praktik baik ini yaitu terdapat berbagai jenis kebutuhan khusus dalam satu kelas yang mengharuskan guru mencari materi dan kegiatan yang tepat. Tidak seimbangnya antara jumlah guru dan jumlah siswa yang harus diajar. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada anak berkebutuhan khusus saat proyek atau aksi akan dilaksanakan pada mitra pembelajar. Kesulitan dalam mengelola kelas karena di setiap kelas mempunyai siswa dengan hambatan yang berbeda-beda dan karakteristik siswa yang berbeda juga. Berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi, maka tahapan atau aksi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, guru melakukan kegiatan asesmen berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sebagai langkah awal dalam pengelompokan dan materi yang sesuai dengan masing-masing siswa. Kedua, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Tentunya tidak lepas pada dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam proses pembelajaran, tentunya diawali dengan membaca doa kewarganegaraan. Sebelum melaksanakan pembelajaran dalam kelas, selalu diawali dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Penalaran kritis dalam setiap permasalahan pada pembelajaran siswa dituntun agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kreativitas siswa dituntun agar dapat memecahkan masalah sendiri secara kreatif. Misalnya dalam pembelajaran kemandirian menyiapkan makanan, siswa berkreasi bagaimana menyiapkan makanan dengan tampilan yang menarik. Kolaborasi
Dalam pembelajaran terdapat mitra pembelajar. Misalnya dalam praktik baik ini yaitu berkolaborasi dengan warung bakso dan usaha laundry. Kemandirian, siswa dibina agar dapat mandiri, mengurus diri sendiri dan dapat mandiri dalam menyiapkan makanan untuk diri sendiri atau orang lain. Kesehatan, meskipun sekolah belum menikmati MBG dari pemerintah, namun guru selalu mensosialisasikan mengenai makanan sehat dan bergizi. Komunikasi, dalam kegiatan praktik baik, siswa dilatih agar mampu berkomunikasi dengan percaya diri kepada teman bahkan orang lain. Dan berikut garis besar kegiatan murid dalam penerapan praktik baik ini. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Misalnya, pertanyaan itu dapat berupa, apa cita-cita kalian? Atau apa yang akan kalian kerjakan setelah selesai dari sekolah ini? Kedua, mendesain perencanaan proyek. Adapun materi yang diterapkan yaitu guru merancang sebuah situasi di dalam kafe, di mana para siswa dapat berperan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, menyusun jadwal mulai dari pemberian materi sampai mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, memantau siswa dan kemajuan proyek. Di setiap kegiatan, guru tetap mendampingi dan memantau siswa agar tetap berada di jalur yang diinginkan. Menguji hasil proyek. Setelah siswa melaksanakan praktek bersama mitra pembelajar, siswa menilai bagaimana pekerjaan yang telah dilaksanakan dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Terakhir, mengevaluasi pengalaman belajar. Setelah semua langkah pembelajaran telah selesai, maka guru dan siswa mengevaluasi hal apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu diperbaiki. Setelah penerapan praktik baik di kelas dan berkolaborasi dengan para mitra, maka hasil yang didapatkan tentunya siswa dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Harapan guru dan orang tua yang paling mendasar yaitu bagaimana dapat meningkatkan kemandirian siswa agar tidak bergantung pada orang lain atau orang tua. Dan tentunya orang tua sudah mempunyai harapan bagaimana anaknya dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Karena dengan adanya praktik baik ini, siswa dapat menerapkan ilmu dan pengalaman di sekolah hingga dapat diterapkan di lingkungan tempat kerja. Jadi, orang tua tidak khawatir lagi terhadap anaknya di kemudian hari. Karena di SLB Negeri 1 Parepare selalu membimbing siswa untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, tidak berfokus pada apa yang tidak dimiliki, namun mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa. Dengan terlaksananya praktik baik ini, siswa tentunya lebih bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran program khusus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Sarif, SPD MKes, Kepala UPT SLB Negeri 1 Parepare. Berterima kasih dan mengapresiasi salah satu guru kami atas nama Ibu Hasnawati SPDGR atas praktik baik yang telah dibuat untuk mengikuti salah satu apresiasi GTK tahun 2025. Adapun praktik baik yang diangkat adalah mengembangkan program keterampilan khusus untuk anak-anak tingkat SMA LB di SLB Negeri 1 Parepare. Ini menjadi satu wujud kemandirian yang dibangun supaya begitu lulusan anak-anak kami dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang dibina selama di sekolah. Salah satu contoh adalah alumni kami yang diangkat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui P3K. Kita berharap pada siswa yang lainnya juga mengikuti hal yang sama sehingga pengembangan program kekhususan perlu diberikan kepada anak-anak untuk lebih mandiri jika kembali kepada masyarakat. Terima kasih atas praktik baik yang dibangun ini untuk kepentingan anak-anak kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.